Pemirsa, untuk menambah wawasan para petani di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan tahun 2018. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut kita simak liputan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan sosialisasi, pengembangan, dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan bagi para petani Kabupaten Blitar, khususnya di wilayah Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi. Mojopahit anehnya candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator. Untuk kegiatan ini memang sebenarnya sudah direncanakan sehingga pengajuan jadi ya untuk kegiatan semacam ini tidak semata-mata memang langsung kita laksanakan. Ini memang sesuai dengan proposal yang diajukan dari kelompok, karena kebetulan yang untuk di Balerejo ini adalah pengajuannya bibit wadah dan pupuk bokasi, sehingga sesuai dengan proposal dari teman-teman petani, sehingga pada pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ini. Kenapa istilahnya di akhir-akhir tahun? Karena memang untuk penanaman yang bagus ini adalah di awal musim hujan, jadi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan sehingga terpaksa harus kita laksanakan juga menyesuaikan musim. Ora mokal mrika dadi kembang lambe, ora mokal akeh sing padha nyatane yen kagene. Acara yang dilaksanakan pada Kamis 15 November 2018 ini diikuti oleh para petani Kabupaten Blitar, khususnya para petani di wilayah Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Di mana sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 2 gabungan kelompok tani, yakni Gapok Tan Mulyo 1 dan Gapok Tan Mulyo 2. Dipeni gunung kelot sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontok sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang nata Mojopahit Alhamdulillah untuk kelompok tani yang ada di Desa Balerejo ini cukup bagus. Ada 9 kelompok, ada 7 kelompok yang bagus yaitu aktif untuk melaksanakan pertemuan rutin. Lah, termasuk salah satu adalah kelompok tani Mulyo 1 dan Mulyo 2. Oleh sebab itu dengan adanya kelompok tani yang kompak dan kebersamaan dan juga selalu mengadakan pertemuan rutin, ini yang kita harapkan. Dari segi pemerintah juga akan memberikan bantuan apapun sesuai dengan bidang masing-masing, terutama yaitu untuk Desa Balerejo ini kita lihat topografinya tinggi dari permukaan laut. Oleh sebab ini di sini mayoritas adalah tanaman tahunan. Oleh sebab itu kemarin kita mengajukan dari Musrenbang, terutama di sini banyak tanaman kopi, kita akan mencoba untuk tumpang sari, salah satu adalah tanaman lada.
Oleh sebab itu dari kelompok Tani Mulyo 1 dan Tani Mulyo 2 lewat Musrenbang mengusulkan tanaman lada itu lewat Desa Balerjo langsung ke Dinas Pertanian. Nah, sudah barang tentu dengan ada itu tentu ada penyuluh lapangannya. Penyuluh lapangan sini adalah Pak Sabro. Lewat Pak Sabro saya suruh membuat proposal. Akhirnya proposal itu kita ajukan ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian mengajukan ke Bapeda. Akhirnya juga alhamdulillah kok berhasil dengan adanya bantuan tanaman lada ini. Bung Karno proklamator lan presiden kang kabisa. Perlu diketahui pemirsa, sosialisasi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar tahun 2018 ini digelar di kediaman Ketua Gapoktan Mulyo II Soini Eko Santoso. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya sosialisasi ini. Bapak-bapak yang saya hormati, di sini saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak dari dinas serta bapak-bapak kelompok tani yang telah berkenan meluangkan waktu, dan semuanya ini yaitu kita adakan sosialisasi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, termasuk kelompok tani itu termasuk ujung tombak dari kekuatan ekonomi negara Indonesia. Maka dari itu pemerintah sendiri juga sangat mendukung, termasuk program-program dari petani dan termasuk dukungan dari segi material maupun moral. Maka dari itu Bapak sekalian, kami mohon dengan sangat atas dukungan dari pemerintah yang sangat luar biasa ini, marilah kita junjung tinggi dan marilah kita pegang teguh supaya hasil dari produk-produk pertanian kita bisa mengangkat perekonomian khususnya para petani dan umumnya untuk negara Indonesia. Kalau kelompok Tani Mulyo 2 atau kelompok saya itu jumlah anggotanya 25. Terus berdiri tahun 2004 dan itu kalau satu desa Mas ya, itu kan ada sebetulnya ada 13 kelompok tani. Terus berhubung ya ada kendala dari kelompok-kelompok tani yang lain itu, ini yang eksis termasuk di Desa Balerjo itu ada 7 kelompok tani. Tapi yang benar-benar eksis ada 4. Itu maksudnya sudah berbadan hukum makanya. Sekretaris Camat Tulingi yang hadir pada acara kali ini melalui acara sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, ia menceritakan kondisi Desa Balerjo dan juga keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para petani di Desa Balerjo, Kecamatan Tulingi. Sosialisasi ini kelompok tani di Balerjo yang jelas untuk tanah yang ada di Balerjo ini adalah tanah tegal yang banyak tanah tegal. Nah, sementara ini yang diandalkan adalah cengkeh. Padahal cengkeh sekarang keadaannya seperti itu. Bukti awalnya mor-mor cengkeh ini mati
Nah, ini masih belum ditemukan obatnya, ngeles mati. Nah, ini yang jelas dari kelompok tani Balirjo ini tadi dijelaskan ada tumpang sari. Yang jelas kembali ke topik. Nah, tumpang sari ini dari Dinas Pertanian akan membantu bibit lada. Nah, ini mudah-mudahan nanti setelah dibantu oleh Dinas Pertanian termasuk pupuknya, termasuk cara penanamannya, karena di sini masih mungkin belum ada untuk tanaman tadi tersebut. Selain itu, kalau kita melihat kelompok tani yang lain, ini seperti di Belum, ini ada bantuan-bantuan yang namanya Al-Sintan. Nah, ini mungkin dari kelompok tani Balirjo ini mungkin bisa mengajukan alat tersebut mengajukan melalui proposal kepada mungkin Dinas Pertanian yang paling cocok untuk tanah tegalan di Balirjo itu alat pertanian apa. Nah, ini nanti bisa diajukan untuk pengembangan pengolahan tanah yang ada di Balirjo. Karena apa? Yang jelas pengairannya ini juga kesulitan, lain dengan yang ada di bawah. Ini mengandalkan sumber saja, sumber pun untuk kegiatan sehari-hari, bukan untuk lahan. Nah, ini tolong yang cocok untuk Balirjo, khususnya tanah yang kebanyakan tegalan ini, selain lada itu mungkin ada bantuan yang lain, tanaman tahunan untuk meningkatkan produksi dan mensejahterakan kelompok tani tersebut. Oh iya, jadi untuk Balirjo ini wilayahnya paling utara ya, jadi di lereng Gunung Kawi. Nah, ini memang struktur tanahnya ini pada hujan. Jadi tidak bisa ditanami dengan tanaman padi. Karena apa? Pengairannya itu tidak ada, ya, pengairan untuk tanaman padi. Jadi ini semuanya tegalan. Jadi semua tegal. Jadi kebanyakan petani yang ada di Balirjo itu mengolah lahan tegal. Jadi tidak lahan sawah tapi lahan tegal.